Seperti yang saya sebutkan di awal, untuk pekan ini harga minyak akan menghadapi dua isu penting. Yang pertama adalah pertemuan OPEC dan kedua yang adalah kenaikan dolar. Langsung saja kita masuki ke isu yang pertama, yaitu OPEC meeting yang akan diadakan pada hari Kamis besok, tanggal 2 Juni, akan diadakan pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di Vienna. Dan puncaknya akan diadakan press conference yang akan diselenggarakan pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Untuk pertemuan OPEC kali ini, sangat diperkirakan bahwa OPEC masih belum akan merubah kebijakan produksinya, yaitu masih akan mempertahankan produksi minyaknya pada level yang cukup tinggi. Kenapa begitu? Karena yang pertama adalah masalah supply tightening atau pengetatan pasokan minyak global. Dari chart yang pertama ini kita bisa lihat dari Nigeria yang merupakan salah satu anggota OPEC dan merupakan yang salah satu terbesar juga produksinya telah mengalami penurunan produksi sejak awal tahun 2016 di sekitar 1,9 juta barel hingga tercatat di bulan April lalu produksinya telah merosot hingga 1,68 juta barel. Penurunan produksi ini lebih cenderung disebabkan oleh terjadinya serangan milisi terhadap beberapa tempat yang merupakan tempat produksi minyak di Nigeria. Untuk bulan Mei ini, serangan-serangan tersebut semakin meningkat hingga yang terakhir terjadi adalah milisi tersebut meledakkan jalur pipa milik Shell dan Egypt. Nah, sehingga untuk bulan Mei ini diperkirakan produksi Nigeria secara keseluruhan bisa turun hingga mencapai 1,1 hingga 1,4 juta barel. Selanjutnya, penurunan pasokan global juga disebabkan oleh Kanada yang dalam sebulan terakhir ini juga telah mengalami kebakaran hebat di daerah Fort McMurray, Kanada. Kebakaran tersebut telah memaksa produksi Kanada hingga turun sekitar 1 sampai 1,2 juta barel. Terlihat di grafik di samping ini juga terlihat bahwa untuk aktivitas pengeboran di Kanada telah mencapai level terendahnya di level 43 dan diikuti dengan Amerika yang telah turun ke level terendah tahunannya hingga mencapai 404 aktivitas. Penurunan aktivitas pengeboran ini juga cenderung disebabkan oleh harga minyak yang terlalu rendah sehingga memaksa sejumlah produsen untuk mulai menutup drilling-drillingnya. Oleh karena itu, dengan dua negara penghasil minyak yang sangat dominan ini telah mengalami penurunan produksi dan telah membawa harga minyak naik hingga mencapai $50 per barel atau yang pekan lalu sempat mencapai level tertinggi di level 50,21 dolar per barel akan sangat membuat OPEC untuk lebih waspada untuk memutuskan kebijakan selanjutnya. Dengan pengetatan yang telah terjadi tersebut, jika OPEC kembali atau melakukan pemangkasan atau bahkan hanya melakukan penahanan produksi pada pertemuan ini, maka akan membuat harga minyak dapat naik hingga melebihi level $50 per barel. Nah, jika harga minyak telah mencapai $50 per barel, naik ke atas level itu, maka level harga ini akan sangat menarik bagi para produsen untuk kembali tingkatkan lagi produksinya dan akan sangat beresiko bagi OPEC terutama Arab Saudi yang akan kehilangan market share-nya karena dalam setahun terakhir ini Arab Saudi ini telah meningkatkan produksinya dan menyebabkan harga minyak yang turun drastis karena dengan tujuan untuk mendapatkan market share global. Sehingga jika kali ini apabila OPEC malah menurunkan atau memangkas atau bahkan hanya menahan produksinya, maka akan sangat beresiko bagi dia untuk kehilangan market share-nya. Selain dari dua negara tersebut dari Nigeria dan Kanada, ada negara Iran yang baru saja dilepas sanksi ekonominya. Tercatat pada awal tahun 2016 ini dari Januari, Iran telah tingkatkan produksinya dari sekitar 2,9 juta barel hingga di bulan April lalu tercatat telah mencapai level 3,4 juta per barel. Dikatakan bahwa Iran tidak akan melakukan pemangkasan atau ikut dalam rencana-rencana yang dilakukan OPEC untuk tingkatkan harga minyak melalui pemangkasan atau menahan produksinya jika Iran belum mencapai level produksi di 4 juta barel. Oleh karena Iran yang masih belum akan ikut dalam rencana-rencana tersebut, maka tidak akan ada kemungkinan besar tidak akan ada persetujuan dari negara-negara OPEC untuk memutuskan pemangkasan atau penahanan produksi tersebut.
Lalu kita lihat untuk yang isu yang kedua, yaitu adalah FOMC meeting yang akan diadakan pada 14 sampai 15 Juni mendatang. Isu ini cukup menarik karena FOMC meeting ini akan sangat mempengaruhi volatilitas pada indeks USD. Nah, pada harga minyak semakin tinggi USD menguat, maka kenaikan harga minyak akan semakin terbatas. Terlihat ini berikut saya tampilkan data yang saya ambil dari CME Group untuk pertemuan 14 sampai 15 Juni mendatang atau bulan depan atau yang terdekatnya, prospek kenaikan suku bunga masih terlihat minim, hanya sekitar 28,1%. Dan sedangkan untuk yang prospek masih bertahan di 0,5% suku bunganya, itu masih tinggi 71,9%. Sehingga untuk pertemuan kali ini US masih terlihat masih akan tahan suku bunganya. Namun begitu, karena pada pertemuan Juni ini agendanya tidak hanya rapat mengenai suku bunga, tetapi juga terdapat economic projection dan press conference dari Janet Yellen, maka dua agenda tersebut dari economic projection dan press conference tersebut akan sangat kita perhatikan. Fokus kedua agenda tersebut adalah untuk melihat apakah The Fed atau FOMC masih akan memberikan signal masih akan naikkan suku bunganya. Seperti yang kita ketahui dalam beberapa pekan terakhir atau beberapa hari terakhir ini, sejumlah pejabat The Fed termasuk Janet Yellen telah memberikan signal-signal kenaikan suku bunga tahun ini. Namun, dari pernyataan-pernyataan tersebut, Janet Yellen dan para pejabatnya tersebut masih belum memberikan kepastian kapan suku bunga tersebut akan dinaikkan. Oleh karena prospek kenaikan suku bunga yang masih menggantung tersebut dan fokusnya masih akan berlanjut dalam beberapa minggu ke depan, nah, untuk minggu ini sebaiknya kita memperhatikan beberapa data yang cukup krusial juga yang sangat perlu diperhatikan diantaranya adalah data-data tenaga kerja seperti data non-farm payrolls, unemployment rate, dan average earning yang akan dirilis pada hari Jumat, selain data-data aktivitas industri dari ISM Manufaktur dan ISM Service. Fokus puncak masih akan berada pada data-data tenaga kerja ini. Perhatikan rilisnya, sementara perkiraannya rilis mix atau beragam. Dengan non-farm payroll dirilis menguat, naik, namun tipis, dan unemployment rate yang mengalami penurunan. Sementara itu, untuk average earning terjadi penurunan di bulan April. Perhatikan ketiga data ini, karena semakin optimis data yang dirilis, maka kenaikan USD masih akan berpeluang berlanjut dan akan lebih tinggi sehingga akan semakin batasi kenaikan harga minyak. Selanjutnya kita lihat posisi indeks USD yang sedang diperdagangkan. Untuk hingga saat ini, indeks USD telah berhasil menguat mengatasi level 95 dan berhasil memecahkan bearish trend line yang telah terbentuk dari kuartal pertama 2016 ini. Terlihat terjadi signifikan breakout dan sempat naik hingga mencapai level 96. Namun kemudian karena hari Senin kemarin AS terlihat libur memperingati Memorial Day-nya, indeks USD terlihat sedikit terkoreksi namun tetap perlu perhatikan di support 95 ini. Jadi selama support level 95 ini masih bertahan, maka kenaikan USD akan kemungkinan berlanjut sehingga ada target resisten yang berada di sekitar 96,5 hingga 97. Oleh karena USD yang masih berpeluang rebound, maka perlu kita perhatikan harga minyak karena USD dan harga minyak ini sangat berbanding terbalik geraknya. Nah, di grafik yang saya sajikan ini terlihat bahwa harga minyak sedang hadapi zona resisten penting di level 50-nya ini. Dari bulan Februari lalu, harga minyak telah naik dari 26,05 dolar per barel naik hingga kini telah mencapai level tertingginya dan sempat hit pada pekan lalu di level 50,21 dolar per barel. Perlu diwaspadai untuk perdagangan pekan ini karena tadi ada OPEC meeting dan data-data US yang akan sangat menggerakkan USD sehingga level 50 ini sangat penting untuk diperhatikan. Terlihat juga dalam grafik ini terdapat pola bearish reversal yaitu pola rising wedge. Nah, jika harga gagal naik atau berkembang atau dan kembali terkoreksi hingga pecahkan bullish trendline ini, maka akan berpeluang tinggi terjadi koreksi. Untuk peluang koreksi jangka menengahnya, kita bisa melihat
support selanjutnya yang berada di sekitar level 38,2 sampai 61,8%. Atau di sekitar zona retracement di level 35,28 hingga 40,98%. Selain itu juga perlu diwaspadai juga ada RSI 14 hari yang tengah berada dalam zona overbought-nya sehingga membuat level 50 ini akan sangat signifikan kuat. Selanjutnya mari kita lihat untuk dalam time frame yang lebih pendek yaitu 4 jam. Di sini terlihat pola rising wedge yang lebih jelas yang terbentuk dari sejak bulan April lalu hingga saat ini dan telah mencapai level tertinggi di level 50,21 dolar per barel. Harganya tengah hadapi zona resisten di sekitar 50 sampai 50,21 dengan supportnya kini berada di 48,5 dolar per barel. Perhatikan area support ini karena jika harga gagal tembus zona 50 dolar per barel ini atau dengan kata lain diakselerasi tekanannya oleh OPEC yang tidak melakukan perubahan kebijakan hingga harga minyak kembali tembus ke level bawah 48,5%, maka tekanan minyak akan cenderung akseleratif hingga mencapai zona retracement yang tadi di sekitar 35 sampai 40 dolar